Update dunia kripto 2 Maret 2022. Kalau kita lihat ya, yang analisa kita kemarin itu memang ada penurunan, tapi cuman sekedar disupport ya. Setelah ini terus naik tinggi, terus malamnya juga turun lagi. Kalau dari pergerakan sih mirip, cuma memang nggak sampai di sini. Dan ujungnya naik lagi, itu pun sama ya, naik lagi. Tapi memang kalau di support ini, saya kemarin dalam tanda kutip juga berharap gitu somehow supaya kita bisa ngelong dengan posisi yang lebih bagus gitu ya. Karena kalau sudah di sini kita ngelong kan memang resiko lebih besar gitu. Karena ini sudah mendekati resisten 45 sampai 46. Nah, jadi kesimpulannya memang kalau secara posisi harga itu memang kurang tepat, tapi untuk pergerakannya mirip-mirip ya. Nah, untuk hari ini yang pertama itu saya mau menyimpulkan sedikit karena kita juga baru mendengar pidato dari Joe Biden gitu ya, hari ini seperti apa. Nah, kalau bisa saya simpulkan, saya sebenarnya ada share juga di Telegram dan Instagram, tapi saya share sedikit aja di sini ya. Intinya memang Amerika ini lebih dalam tanda kutip keras gitu ya. Kalau saya lihat tone-nya itu keras kepada pihak Rusia. Yang pertama, dia mengumumkan larangan penerbangan gitu. Jadi nggak boleh menggunakan area Amerika gitu. Kalau misalnya kita terjemahkan bebas ya, dari Rusia tentunya. Terus juga itu memang saya lihat terakhir Departemen Transportasi Amerika mengkonfirmasi memang akan dimulai dilarang mulai akhir Rabu ini. Jadi akhir hari ini. Cuma memang waktu Amerika tentunya. Terus juga mereka akan membuat atau sedang membuat gitu ya gugus tugas untuk menginvestigasi orang-orang berkuasa di Rusia gitu. Jadi sepertinya dicari-cari gitu ya dalam tanda kutip kesalahannya dan juga kriminal mereka apa. Jadi memang mereka ini mau menyerang tapi tidak dengan militer gitu. Jadi dengan ekonomi dan cara-cara ini. Sampai ada pernyataan dia yang bilang bahwa Putin mungkin menang dalam perang ini ya, tapi akan membayar harga yang cukup mahal ke depannya. Nah, itu kan berarti dia sudah menyerang dalam tanda kutip personal ya. Nah, ini menurut saya sih agak kurang bagus sebenarnya. Soalnya seperti kayak kita sudah ada kebakaran tapi lu tambahin minyak gitu. Itu kan bukannya menenangin gitu ya atau cari solusi diplomatis segala macam. Tapi ini dengan kuat melarang, memberikan sanksi lebih gitu kemarin kepada bank-banknya mengenai SWIFT segala macam. Tapi ini sekarang ke airspace-nya gitu. Jadi memang sedikit tensinya menurut saya akan tegang dalam beberapa hari ini. Terutama nanti kalau Putin sudah membalas gitu ya, baik secara pernyataan atau memang militernya semakin dekat atau seperti apa gitu. Nah, kita masih nggak tahu karena ya siapa yang bisa menebak pemikiran Putin gitu ya. Dan juga media Rusia terbatas bisa kita akses gitu karena bahasa. Jadi ya coba kita lihat lagi lah. Ini memang dari satu sisi aja, dari sisi Amerika tentunya. Kalau dari segi Rusia kan memang kita harus update. Kalau teman-teman ada update pun kasih tahu ya, jangan ini. Soalnya kayak di Telegram atau Instagram pun kadang memang saya lebih telat gitu, ada yang lebih cepat gitu update-nya gitu. Jadi tanya ke saya atau kasih tahu saya dan saya sangat berterima kasih lah kalau bisa begitu. Namanya kita bagi-bagi info ya sama-sama. Kalau menurut saya, ini opini pribadi loh ya, untuk dampaknya ke market itu seperti apa kalau misalnya memang Putin melihat ada keagresifan gitu ya, respon dari Amerika ini seperti ini, ya mungkin dia juga akan respon secara agresif. Kalau kita lihat sejauh ini begitu ya, dia nggak ada respon yang memang slow, calm atau apa nggak ada gitu kan. Memang selalu responnya lebih tinggi gitu, lebih agresif lah ya. Kemarin itu nuklir karena itu pun baru bilang secara ekonomi, sanksi ekonomi. Dia sudah bilangnya secara nuklir gitu. Nah, walaupun baru bersiap-siap aja gitu ya. Nah, sekarang ini ada sanksi lagi dari teknologi dan juga penerbangan gitu ya. Ya, penerbangan mungkin nggak begitu seperti apa dampaknya, tapi kalau teknologi menurut saya cukup lumayan gitu. Kalau misalnya Rusia memang nggak ada pilihan teknologi lain yang bisa
membantu mereka gitu ya untuk melihat misalnya keadaan situasi negara A, negara B seperti apa, menggunakan satelit seperti apa, ya kemungkinan mereka akan ya marah gitu. Cuma memang ada kemungkinan juga mereka kan secara nggak langsung berkoalisi sama China, dan China itu juga punya satelit sendiri, punya ini, ya mungkin bisa ditolong dari segi itu. Jadi nggak perlu memang harus lebih agresif. Ya who knows lah, pertimbangan Putin kan kita memang agak susah ya, tapi kalau kita lihat sejauh ini sih dia cukup keras orangnya. Jadi menurut saya pribadi ke depan beberapa hari ini kalau ada respon dari Rusia itu kemungkinan lebih ke arah negatif. Jadi market juga kemungkinan agak negatif gitu. Sejauh ini ya. Nah, cuma memang yang lebih penting untuk kita lihat atau kita pantau itu hari ini seperti yang saya bilang kemarin mengenai pidato The Fed ya, anggota FOMC Bullard, dan sebelum itu ada perubahan tenaga kerja non pertanian ya atau non farm payroll. Ini bukan datanya tapi perubahan aja. Nah, setelah itu dia ada pidato. Kalau Bullard ini biasanya lebih negatif sih sejauh ini. Dia hawkish lah kalau kita bilang istilahnya itu ya. Dia lebih ke arah wah harus mempercepat, harus memperbesar kenaikan suku bunga segala macam. Nah, kira-kira gitu. Jadi kurang bagus untuk market. Nah, cuman kita juga bisa lihat nanti setelah pidato dia, market ini bergejolak nggak? Karena kalau misalnya bergejolak besar dalam atau apa ya, itu berarti memang dia masih punya power. Karena sebenarnya menurut saya orang sudah tahu gitu, Bullard yang memang suka komennya begitu-begitu terus gitu. Nah, cuma ini ada perubahan tenaga kerja ini dan mungkin ada update sedikit apa gitu kan. Jadi ya pasti ada kepanikan lah kalau jelek ya. Nah, cuma kalau misalnya memang nggak jelek, misalnya nggak dump atau biasa-biasa aja, nggak usah ngomong rally lah ya, biasa-biasa aja, market masih oke gitu, steady, berarti kemungkinan besar market sudah price in. Dalam artian market sudah nggak kaget lagi gitu. Dan nanti hari Jumat begitu datanya keluar benar-benar tentang non-farm payroll dan juga minggu depan ada lagi mengenai keputusan The Fed itu ya, mengenai suku bunga, di minggu depannya lagi. Nah, kalau tanggal 10 itu kalau nggak salah data CPI lagi ya, inflasi lagi. Nah, kalau misalnya ini kita lihat hari ini udah price in, udah orang nggak kaget lagi, trader nggak kaget, kemungkinan kita akan sedikit lebih aman. Kalau misalnya nanti apalagi keputusan The Fed itu sesuai ekspektasi gitu, kenaikan suku bunga cuma 0,25%, dan juga nggak ada pernyataan-pernyataan yang negatif lainnya gitu. Nah, itu bagus gitu. Jadi kita coba lihat ya gelagatnya market itu seperti apa, terutama malam ini. Untuk berita, terutama berpengaruh mengenai Rusia tadi ya, saya menyinggung sedikit mengenai SWIFT. Nah, ini ada wacana sepertinya dari China yang kemungkinan besar akan menjadi kompetitornya SWIFT, yang namanya CHIPS. Nah, itu jadi memang kalau konspirasinya, jadi sepertinya mereka ini, China, Rusia, dan lain-lain ya, yang sekutunya itu memang lebih mau menghilangkan dalam tanda kutip ya kekuasaannya Amerika gitu. Makanya Amerika ini agresif banget gitu ya. Nah, ini tapi tentu dari analisa sederhana saya aja gitu ya. Belum tahu lah, saya nggak terlalu terjun ke politik seperti apa. Jadi menurut saya sih mungkin ada pengaruhnya ke sana. Karena ini kan sebenarnya yang konflik itu kan dua negara ini. Malahan Ukraina kan nggak bilang banyak tentang apa gitu kan, cuma bilang malahan ya kita coba menggunakan delegasi, kita akan defend gitu negara kita segala macam kan, nggak ada bilang mengenai SWIFT lah apalah, nggak sampai ke sana gitu loh. Jadi ini memang satu kubu melawan satu kubu yang lain gitu, kayak Barat lawan Timur gitu ya. Nah, ini plus minus lah untuk kalau untuk market ya jadinya bergejolak. Cuma kalau untuk Indonesia ya kita nggak tahu ya, saya juga nggak ngedalamin. Tapi Indonesia sepertinya non-blok gitu ya, nggak pro kemana karena semuanya juga masih di
apa namanya diuntungkan gitu. Kalau bekerja sama dengan pihak China seperti apa, dengan Amerika seperti apa, ya kita juga masih tetap membutuhkan negara-negara itu gitu kan ya. Nah, coba nggak tahu lah kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu hubungannya dengan ekonomi atau politik Indonesia, nah itu saya juga interest sih, boleh di komen ya, atau channel-channel lain yang bahas ya boleh di info ke saya gitu. Nah, kalau untuk market kemarin itu sebenarnya Dow Jones, S&P 500 gitu, Nasdaq itu minus. Itu yang bikin saya juga bingung jujur aja. Jadi sekarang korelasinya itu sepertinya kripto itu naiknya gila-gilaan loh. Jadi dibandingkan dengan saham segala macam ya, padahal sama-sama high risk asset gitu. Jadi seakan-akan sekarang saham Amrik itu lebih volatil daripada kripto gitu ya, terutama beberapa hari ini setelah kenaikannya yang luar biasa kemarin. Nah, ada mungkin kesimpulan dari atau analisa dari orang-orang bahwa Rusia dan Ukraina ya memang sudah menggunakan BTC atau kripto secara general ya. Dan kalau kita lihat memang ada pernyataan jadi dari founder of Kuna Crypto Exchange. Nah, itu bahwa memang dia bilang sudah dipakai setidaknya 14 juta dolar dari 26 juta dolar donasi kripto yang diberikan ke Ukraina itu berarti hampir lebih dari setengah, malah lebih dari setengah itu sudah digunakan gitu ya, is being spent efficiently. Dia nggak bilang jual, nggak bilang apa, tapi kalau misalnya memang sudah dihabiskan secara efisien, berarti ya secara nggak langsung pasti dipakai ya atau dibelanjakan gitu kriptonya. Nah, menariknya kalau kita lihat fluktuasi harga, kok nggak begitu berpengaruh sepertinya gitu ya, malahan ada kenaikan gitu. Nah, itu juga saya udah sampaikan juga di Telegram segala macam bahwa memang ada kemungkinan untuk menjual kripto di OTC, market over the counter. Jadi nggak langsung ke exchange kayak kita biasa ya. Bayangin aja kalau misalnya berapa juta yang dijual di exchange itu ya pasti akan berdampak gitu ya. Sedikit banyaknya pasti berdampak ke DAM lah gitu. Nah, cuman ini enggak gitu. Mungkin mereka menjual di OTC itu seperti waktu misalnya Michael Saylor atau si Tesla gitu ya, beli itu harga nggak begitu naik, tapi mereka setelah tweet misalnya atau apa baru, atau setelah konferensi pers baru harga ada kenaikan. Jadi memang mereka soalnya kalau mau beli ya nggak mau harganya udah naik duluan dong, atau mereka beli market price ya, bayangin aja sekali beli jutaan dolar pasti otomatis ya kena harganya tinggi kan. Nah, jadi memang ada istilahnya menggunakan over the counter OTC market gitu. Mekanismenya seperti apa ya kita bukan Wales, nggak perlu inilah ya, nggak perlu lebih jauh. Tapi kalau teman-teman mau cari ya boleh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari tren sekarang itu berarti harga BTC nggak berubah gitu kan, malahan kecenderungan naik walaupun sudah dihabiskan, atau mungkin bisa juga yang donasi itu mereka beli dulu gitu ya, beli dulu kripto baru donasikan, jadi ya plus minus lah gitu ya. Nah, atau sebaliknya kemungkinan memang daya beli atau tekanan beli itu sangat besar. Nah, kalau kita lihat ya dari apa namanya, dari candle aja itu kelihatan memang tekanan beli itu besar sekali, terutama yang ini ya. Itu sudah full body candle gitu di 4 jam. Nah, kalau ini memang langsung orang jual semua karena memang mendekati resisten, ya wajar lah ya. Dan itu baru attempt yang pertama, percobaan pertama. Nah, ini sudah percobaan kedua. Nah, ini kita lihat nanti percobaan ketiga, keempat, kelima itu seperti apa gitu. Harusnya optimis lah ya, bisa tembus. Tapi kita lihat lagi nanti secara teknikal. Nah, jadi ini good sign gitu. Walaupun sudah dibelanjakan setengahnya, karena banyak orang yang takut juga gitu kan. Wah, gimana dong? Mereka kan harus belanjain gitu. Dan juga kalau dilihat 26 juta dolar itu nggak besar kalau dibandingkan dengan market cap BTC yang sangat besar gitu ya. Jadi nggak begitu dalam tanda kutip terasa lah ya, walaupun mungkin agak penurunan, tapi ya kalau misalnya
volume beli besar juga ya pasti naik lagi gitu. Dan itu mungkin yang terjadi kemarin malam juga atau bagaimana ya kita nggak tahu lah. Tapi menurut saya mereka pasti lebih pinter lah Ukraina ya dalam hal ini pasti menjual over the counter. Ngapain kita mau jual harganya turun terus gitu kan? Apalagi kalau kita membuat ini menjadi bergejolak kan donasi masih jalan terus gitu. Secara logikanya ya nggak mau lah gitu. Oke, terus ini ada apa namanya pembahasan mengenai testimoni the Fed ya nanti yang akan dilakukan oleh Jerome Powell itu kalau testimoninya kalau nggak salah kemarin saya ada bilang ya itu hari Jumat ya hari Jumat betul hari Jumat. Coba kita pastikan lagi di sini hari Jumat itu ini ada pengumuman oh bukan ini dari nah ini jam 10-an. Ada pidato duluan juga. Oh, sorry, ini hari ini ya. Coba kita lihat lagi ya. Oh ya, ini hari ini loh. Oke, my mistake. Berarti ada testimoni yang dimulai hari ini. Nah, jam 10 ya. Jadi, nah itu lebih lagi. Berarti sampai tadi saya pikir cuma pidato aja. Ternyata ada jam 10 ada testimoni juga. Nah, jadi memang malam ini kemungkinan ya bergejolak ya, volatil seperti biasa. Ini saya pastikan lagi 2 Maret. Yes. Oke. Nah, ini kalau dalam hal ini kita lihat bahwa ada kalau dari analisnya ya bilang ini ada menambah kekhawatiran untuk the Fed gitu. Jadi mereka nggak semerta tiba-tiba langsung pasti menaikkan suku bunga dengan nilai yang tinggi atau dengan yang lebih cepat gitu ya. Karena ya dampak dari Ukraina dan juga Rusia ini juga pengaruh. Jadi pertimbangan mereka itu bukan hanya dari segi inflasi aja. Ada perang ini, jadi kemungkinan malahan tadi di pidato Biden itu dia ada request gitu. Dia ada request, file a request kalau bahasanya ya, untuk dana tambahan for pandemic related katanya. Jadi minta funds lagi, minta uang lagi istilahnya gitu ya. Tapi ya belum tentu di-approve ya, namanya memang harus melalui proses-proses tertentu. Nah, kalau kita lihat ini The Fed jadi pasti sekarang lagi bingung gitu loh. Kalau nggak naikin suku bunga dengan besar atau dengan cepat, mungkin inflasinya akan semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya naikin sekarang, itu dia juga bingung karena posisinya banyak seperti contohnya Amerika juga mengirimkan tentara ke tempat negara-negara NATO, terus juga mereka ada kirim bukan berupa donasi ya, tapi kirim kalau nggak salah itu seperti senjata segala macam itu kan uang semua gitu. Jadi ya mereka butuh uang juga gitu. Sekarang kalau misalnya memang langsung dinaikkan suku bunga kan saya rasa market pasti nggak siap gitu. Jadi ya itulah kita lihat nanti ini menarik sih pernyataan dari Jerome Powell ini seperti apa. Kita lihat nanti malam ya. Kalau dari berita kemungkinan itu ya saya nggak mau panjang lebar, tapi kita coba lihat lagi kalau misalnya ada yang penting yang lain mungkin saya akan update dari Telegram atau biasanya dari channel lain juga. Saya akan usahakan dari YouTube juga sih karena ada community segala macam, ada short gitu ya. Nanti saya usahakan masukin sana juga supaya teman-teman juga di YouTube ini terutama ya pasti apalagi yang jadi subscriber kan saya juga harus menghargai supaya teman-teman bisa lihat gitu ya secara update gitu. Saya akan usaha sebisanya pastinya. Nah, kalau misalnya dibilang dari sini BTC membuat double bottom gitu ya di 34. Jadi di sini nih. Ini 4 jaman. Nah, kalau saya lihat dari 1 jaman sebenarnya. Dari 1 jaman itu satu harian. Nah, tapi semuanya mirip. Dari ini 1 mingguan juga sama, double bottom gitu ya. Nah, nanti kita lihat itu. Kalau misalnya memang ini sudah tembus ke neckline-nya itu tanda yang sangat bagus lah untuk BTC rally ke depannya. Oke, dari berita cukup. Dari Fear and Greed naik 1 poin, masih netral gitu ya di 52. Dari sentiment market secara on-chain itu
seharusnya tidak ada banyak perubahan ya, masih bearish. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara wallet ya, itu yang punya BTC sedikit gitu ya, kayak kita ini receh-receh gitu, semakin banyak. Nah, mungkin karena ada optimisme tersendiri gitu ya, harga yang udah itu juga yang membuat harga naik sebenarnya. Jadi memang kalau kita lihat lebih dalam itu saya kaji kemarin itu memang kelihatannya retail yang FOMO ini itu posisinya gitu. Jadi kalau misalnya nanti jebol 45, 46 gitu ya, itu bisa bisa terbang, mungkin bisa ke 50 segala macam. Karena ya memang kalau retail udah FOMO, whales mau usaha apapun ya susah gitu ya. Kita pun ya kalian juga pasti ngerasakan, wah kapan nih mau ngelong, mau nge-short juga ngeri. Ujung-ujung kena liquid lagi kan gitu kan. Padahal harganya udah di pucuk banget gitu di sini udah. Harusnya kan kalau dengan gampangnya terlepas dari teknikal ya, udah di pucuk resiko lebih besar ngedam lah gitu ya. Nah, tapi enggak gitu. Itu menarik sih. Nah, oke, dari alternatif .me ini kita udah lihat, oke, Fear and Greed, terus juga dari ini ya, data terutama di open interest dan funding rate. Kalau dilihat memang ada sedikit penurunan, tren turun gitu ya. Tapi nggak banyak, funding rate agak turun. Nah ini agak bearish ya, karena alasannya kayak yang tadi saya bilang, orang banyak yang nge-short gitu. Posisinya udah tinggi loh, dekat resisten gitu kan. Tapi kok masih naik terus ya. Saya pun berpikirnya kemarin makanya sampai buat analisa seperti ini ya karena itu gitu loh. Ini seperti dalam tanda kutip di luar logika gitu ya. Padahal memang sebenarnya data lain misalnya volume segala macam ya memang tinggi kok. Jadi jangan dipaksa nge-short gitu. Kalau mau nge-short pun ya mungkin lebih jauh lagi, tunggu lebih memang di resisten kalau untuk saat ini. Tapi kalau lagi bullish janganlah, menurut saya jangan dilawan, tren jangan dilawan lah. Apalagi kripto, kalau sekali pump wah habis. Nah, kalau dilihat dari sini sih sebenarnya trennya kurang bagus. Ada sedikit penurunan gitu ya, bearish. Kalau dari akumulasi kita coba cek. Akumulasi perlahan naik. Nah, ini kan lucu ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak, semakin naik lagi. Walaupun ini sempat waktu gila-gilaan naik ya drop, wajar. Tapi sekarang positif lagi berarti kan whales-nya. Nah, itu loh. Itu yang memang wah, perilakunya sudah bingung. Jadi kita lihatlah. Kita hanya secara objektif melihat data. Nah, kalau ini masih flat ya, nggak begitu banyak perubahan. Inflows. Jadi tadi ada positif, ada bearish, ada bullish. Nah, ini netral. Kalau ini juga masih netral. Kita lihat kalau secara teknikal, safety score bullish, very bullish. Oh my god. Ini juga. Nah, jadi ya memang bullish gitu ya sejauh ini. Saya pun melihatnya begitu. Jadi kalau bullish apa ya lebih preferensinya untuk strategi yang ngelong gitu ya. Nah ini dalam satu harian indikator preset juga lebih ke arah bullish masih ya. 4 jam masih bullish. 1 jam masih. 15 menit juga masih. Nah gimana? Jadi memang posisinya masih bullish. Nah tinggal patokan kita yang gampang itu untuk sekarang. Tadi itu saya ada bikin sih sebenarnya kalau di ini ya untuk VIP saya bikinnya di satu harian. Kita bicara tadi mengenai double bottom kan ya. Nah ini double bottom posisinya ini lagi di dekat neckline. Belum jebol nih, sudah jebol turun. Dalam maksud saya tembus itu kalau closing candle lah ya. Kalau nge-week begini mah nggak apa namanya nggak terhitung lah gitu. Kalau saya naik sampai sini, closing di sini apalagi itu sangat bagus. Tapi sejauh ini di EMA 89 pun udah di atasnya. Jadi biasanya sangat bullish gitu masih kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya kira-kira strategi untuk hari ini seperti apa? Ya pasti lebih ke arah long gitu ya, jangan dipaksa nge-short. Saran saya loh ya. Dan kalau bisa ya paling dekat-dekat dengan support sini atau di sini gitu ya. Yang kalau lebih berani ya di sinilah support kecil atau di support trend line ini.
lebih bagus. Apakah bisa sampai sana atau naik duluan? Ya, itu no one knows gitu ya. Jadi kalau saya kembalikan ke teman-teman. Nah, yang perlu dilihat juga dominasi. Dominasi BTC kalau kita lihat dari kemarin itu kenaikannya cukup signifikan ya. Nah, kalau ini saya salah total. Itu saya lebih ke arah turun kemarin itu. Tapi tetap naik, saya juga bingung ini. Nah, ini jauh ya. Nah, jadi ini naik. Kalau misalnya BTC ini kepentok resisten, itu sebenarnya bagus dalam arti ya dia di sana-sana aja. Jangan sampai dump. Apalagi kalau dumpnya itu parah gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan dominasi lagi. Karena kalau dumpnya parah, orang pasti lari ke BTC semua lagi. Nah, jadi menurut saya tetap sideways saja. Kalau nggak mau tembus pun nggak apa-apa gitu, sideways saja. Tapi perlahan pasti dominasi akan turun. Mengapa? Karena kalau sideways berarti kan ada turun, ada naik. Dominasi itu perlahan-lahan akan turun karena orang pasti belanja. Turunnya BTC itu karena apa? Ya karena mereka belanjain alt. Gitu aja, mereka jual BTC-nya, belanjain alt. Nah, yang kita takutkan kalau misalnya dump benar-benar misalnya miners ada jualan atau apa gitu ya, itu karena memang mereka jual untuk ke stable coin. Nah, itu bahaya. Jadi makanya biasanya bisa naik lagi kalau dumpnya parah gitu ya. Kalau enggak sih harusnya sideways, jadi out ya bisa bisa manggung lah hari ini gitu. Kalau ini perlahan turun, nah udah out mulai deh satu-satu terbang, 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 terbang gitu ya. Saya harapkan sih seperti itu. Jadi jangan sampai dump aja. Nah, cuma memang agak takut di malam nanti itu lebih bahaya lah. Jadi teman-teman harus stay safe ya di market. Seperti biasa, saya harapkan video ini membantu teman-teman untuk mengambil keputusan gitu ya, mempertimbangkan bukan acuan gitu. Karena ini cuma analisa simpel saya aja. Tentu padukan dengan analisa teman-teman ya, yang mungkin lebih bagus, lebih yakin begitu supaya memang kita punya posisi itu kita tahu gitu risk and reward-nya seperti apa, terus juga kita yakin gitu ya, karena saya banyak juga melihat bahwa teman-teman yang ngambil posisi karena cuman dalam tanda kutip melihat peluang gitu, opportunis, wah ini lagi turun nih, langsung short gitu kan, karena udah tinggi gitu aja pertimbangannya, belum ada pertimbangan TP, belum ada pertimbangan SL, nah itu yang sangat bahaya. Itu bahaya sekali. Jangan kita sampai seperti itu ya, apalagi menggunakan dana yang besar. Kalau misalnya mau tes-tes ombak ya sekedar berapa dolar gitu masih oke. Cuma kalau misalnya sudah main marginnya agak lebih gede, apalagi memang kita nggak analisa dari awal duluan, itu bahaya sekali. Karena pasti begitu salah sedikit gitu ya, padahal mungkin turun dulu bernaik kalau waktu ngelong misalnya sudah panik duluan gitu. Nah, itu bahaya. Makanya saya selalu ingatkan kita ada trade plan. Stay to the trade plan gitu aja. Stick to the trade plan. Jadi trade plan kita bagaimana? Kalaupun memang harus beradaptasi, misalnya tiba-tiba pump kalau kita lagi nge-short masih jauh tapi SL-nya atau apa ya kita bisa cek lagi situasi, tapi tetap harus analyze dulu, bukan hanya melihat dari emosi atau melihat pergerakan berapa menit gitu ya, itu bahaya sekali. Makanya sebelum masuk posisi yaitu money management, psikologi, sama analisa kita itu udah pakem ya kira-kira gitu. Paling nggak bikin kita yakin lah. Jadi nggak mudah terombang-ambingkan. Apalagi kalau di Telegram ya, channel ini bilang short, ini biasanya dia bener nih, ini itu, wah ada berita jelek nih. Wah itu bisa kacau. Nah itu yang saya lihat banyak terjadi juga gitu karena banyak orang yang curhat ke saya. Kadang posisi saya udah lagi ini. Saya biasanya tanya begitu pasti. Trade plan-nya bagaimana? Kok bisa ngambil posisi begini? Nah, gitu ya. Jadi memang teman-teman harus coba inilah sedikit lebih bersabar dan tentu kita mengambil posisi ini harus dengan pertimbangan yang matang gitu karena kan ini duit dari hasil keringat kita gitu ya. Jadi jangan sembarangan lah. Ya, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Stay safe ya di market. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen serta share gitu ke teman-teman yang lain supaya mereka
mendapatkan gambaran kira-kira hari ini seperti apa. Terima kasih.